muncul ke hadapan kalian. Ya. Dugaannya doktif, apakah kamu takut menghadapi doktif? Atau doktif dengar kamu sakit diare di dalam? Ya. Jadi kalau kamu sakit diare, doktif harapkan kamu segera sembuh, ya. Tetapi kalau takut menghadapi doktif, jangan bersikap pengecut. Jangan berani hanya di medsos. Ya, sekali lagi doktif ingatkan. Jangan hanya berani di medsos atau menyuruh babu kamu Hans untuk koar-koar di medsos. Ya, jadi laki-laki yang gentle karena kamu adalah seorang laki-laki, bukan seorang wanita. Doktif seorang wanita aja berani menghadapi seorang DRL, ya, yang followernya 6, berapa juta, yang dianggap pahlawan bagi masyarakat Indonesia, wanita Indonesia. Padahal doktif tahu siapa kamu sebenarnya, ya. Jadi hadapi. Kita bongkar-bongkaran. Di sini aja kamu udah ketakutan, bagaimana kita ke pengadilan? Ya, tadi doktif sudah berdiskusi dengan Bang Jeffrey, lawyernya. Ya, doktif tekankan tidak ada perdamaian. Ya, jika ingin ada sedikit niat baik dari doktif, ya, bumi hanguskan segala akun buzzer ternakan DRL, ya, minta maaf ke masyarakat. Itu dulu, kita lihat bagaimana respon kamu. Jangan karena kamu buru-buru menetapkan doktif TSK Undang-Undang ITE di Polres Jakarta Selatan, kamu berharap doktif akan mencabut PMJ. Jangan berharap itu terjadi, itu hanya angan-angan kamu. Tidak akan pernah terjadi, ya. Jadi jangan, tadi juga sempat ada perbincangan dari Bang Jeffrey, mungkin nggak dok kalau misalnya saling cabut, doktif cabut di Jakarta di PMJ, kita nanti cabut di Jakarta Selatan. Langsung jawaban doktif, ora sudi. Nah gitu ya jawabannya doktif, maaf Bang Jeffrey, ora sudi, yang doktif hadapi ini adalah anak dajjal. Jadi penyelesaiannya pun tidak semudah itu. Doktif muncul dari awal, doktif meminta dia untuk tidak melawan karena dia salah, ya, tapi yang dia lakukan terus menerus menyerang doktif, bahkan tangan kanannya sekalipun Hans terus menyerang doktif hingga kemarin beberapa jam yang lalu masih terus menyerang. Jadi bagaimana ingin berdamai dengan doktif sementara kelakuannya seperti itu? Jadi tadi doktif juga bilang ke Bang Jeffrey, Bang, kalau meminta damai pikirkan bagaimana jika orang tua kalian yang di posisi doktif, orang tua Bang Jeffrey yang ada di posisinya doktif, ya, orang tuanya doktif nggak terima, ya. Jadi ini bukan masalah uang. Jadi jangan anggap bahwa oh dengan uang segini selesai permasalahan. Mungkin dengan yang lain seperti itu. Dengan doktif sangat jauh berbeda. Jangan disamakan doktif dengan orang lain. Doktif sudah hidupnya sudah nyaman, doktif aktivis di lapangan, doktif punya pekerjaan yang cukup nyaman, punya banyak karyawan, sudah bukan uang. Ya, doktif muncul udah jengah dengan kelakuan kalian. Ya, kelakuan menggunakan nama dokter padahal hanya ingin mengeruk kekayaan masyarakat, uang dari masyarakat yang awam, yang nggak ngerti apa-apa, yang percaya sama profesi dokter. Hentikan itu. Udah jelek nama dokter di Indonesia itu gara-gara kelakuan kamu. Ya, udah, sekarang pertanggungjawabkan, jalani saja prosesnya. Nanti akan dipanggil kembali, doktif berharap kamu akan ditahan untuk next panggilan berikutnya. Jangan pernah menghubungi doktif, berusaha diam-diam ketemu doktif, jalanin saja prosesnya. Ya, karena apa? Karena ini akan diawasi oleh masyarakat. Tadi seperti dari pihak PMJ juga bilang, tolong diawasin juga. Kita sama-sama kontrol. Dokter sebagai pelapor pun mengontrol. Kalian masyarakat korban dari white tomato, tomat busuk, DNA salmon, silakan dikontrol, dikawal, gitu ya. Oke? Kecewa masih dok? Kenapa? Kecewa nggak seperihal pemeriksaannya, kan kabarnya ditunda. Oh, kecewa. Tapi kalau sakit ya, meskipun dia berbohong pun, ya tadi dokter sempat bilang sama penyidik di dalam, kalau misalnya dia membutuhkan dokter, dokter bisa melakukan pemeriksaan ke dia, ya, sebagai second opinion, ya. Dokter juga sebagai dokter, dokter bisa melakukan pemeriksaan ke dia. Penyidiknya cuma ketawa aja, karena jujur ya mungkin dokter tidak percaya begitu saja melihat track record dari beliau ini yang terkenal sangat manipulatif. Jadi dugaannya dokter ini hanya untuk menunda, tapi dokter ingatkan ya DRL ya, niat kamu menunda ini hanya membuat kamu lebih pusing ke depannya. Ya, kalau sarannya dokter jadi kamu, dokter selesaikan. Kasus dokter yang kamu laporkan sudah naik TSK di Polres Jakarta Selatan. Segerakan P21 supaya masalah ini cepat selesai, nggak bikin pusing, jangan dilambat-lambatkan. Kalau itu dokter, kita enak bongkarnya di pengadilan. Kalau bisa P21, yang di Medan hampir kurang lebih berapa bulan, nggak juga jadi P21.
Kenapa? Karena emang bokir itu AS itu justiper. Apa sih sebenarnya kalian ini? Udahlah, kalau kalian salah tiarap ya, daripada nanti ternyata pada saat SP3 dokter serang balik. Apa nggak pusing kalian? Gitu ya.